Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa iqalahu mutakathirah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat 'abdin mali'in bi dhunubil kabair wa saghair walakin yarju min Allah ridha wal maghfirah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل الله بالهدى ودين الحق وهو سيد أهل الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجوم الزاهرة صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القيامة على الله يوم التوبة يوم القيامة ويوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه حبيبي سيدي محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأمواله. Ma'asyiral habaib al-kurama wal ajilla wa jami' ulama الصلحاء بالفضلاء وبالخصوص المكرم الجليل الحبيب Habib Qadir, Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jufri, juga Al-Habib Habib Ahmad, wajib al-habaib. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Para habaib yang lain, para alim ulama, para sesepuh. Tidak mengurangi rasa hormat kami, mudah-mudahan kita doakan senantiasa beliau panjang umur, sehat afiat, segala pikiran tenaganya selalu tercurahkan, selalu diperuntukkan untuk perjuangan, untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia, yang senantiasa insyaallah mendapatkan guyuran rahmat Allah. Mohon maaf sebelumnya saya agak telat karena ada tahlil saudara, penutup dari tahlil, jadi tidak bisa ditinggal, dan jadwal acara juga habis sisa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari yang mulia ini kita sama-sama mengenang untuk memperingati wafatnya ulama-ulama besar, wali-wali besar, dan kebetulan beliau adalah guru kita bersama guru kita yang mulia Ustaz Imam Hadir Al-Kutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan yang mulia Ustaz Imam Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihima fid dunya wal akhirah.
tujuan daripada peringatan Maulid, peringatan Haul, mungkin juga peringatan Maulid Nabi, Masya Allah, menjadi rangkuman acara yang istimewa untuk membuka hati kita, untuk mendapatkan madad Ar-Rabbani, Al-Anwar Ar-Rabbaniyah, Wal-Anwar Al-Muhammadiyah, cahaya-cahaya yang akan menyinari hati-hati kita. Kalau saja kata Imam Al-Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlisul da'wah ila Allah wa dzikri shalihin sabunul qulub wa ma'ul qulub, majelis dakwah, pengajian, majelis untuk mengenang para sholihin, menjadi sabunul qulub, pembersih hati yang sangat ampuh dan pembilas hati. Malum, pasti dan jelas hati kita ini kadang-kadang kacau, balau, dan kadang-kadang memiliki sifat ego, memiliki sifat egois, angkuh, congkak, sombong, hasut. Tetapi ketika duduk bersama orang-orang soleh, secara pelan hati kita terbasuh, dibersihkan, sangat ampuh, sehingga kalau kita mengenang orang soleh, sedikit demi sedikit akan meniru, akan menyontoh, akan mengikuti. Wa kaifa dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang dikenang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang mengenang Nabi, menyebut nama Nabi, atau berkumpul bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipastikan beliau hadir. Dipastikan beliau hadir. Kalau syakka anna ruhahu zahirah hadirah, ruh beliau hadir. Bahkan jasad beliau, bukan roh saja, jasad. Kalau kata Habib Ali, orang kalau mengingat Nabi, menyebut nama Nabi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Kecuali ahlul hijab, kecuali orang-orang yang memang terhalang untuk mendapatkan barokahnya Nabi. Ahlul hijabi manalu syekh min nuri wa barakati wa sirri wa hadduhum al-hijab. Kata Habib Ali, orang yang sudah terhijab dengan Nabi SAW selalu tidak akan pernah mendapatkan secuil sedikit, mendapatkan berkah, mendapatkan nur, mendapatkan madad, mendapatkan asrar dari Nabi SAW, dan selamanya hadduhumul hijab wa sara hadduhumul hijab, selalu terhalang, selalu tertutup hatinya untuk mendapatkan madad Nabi, berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa Nabi itu menjadi spesial untuk diperingati?
wali-wali solehin. Kenapa menjadi mereka selalu diidolakan dan selalu diperingati peringatan-peringatan? Entah itu kelahirannya, entah itu wafatnya, entah itu jasadnya. Karena inilah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Nabi SAW juga mengajarkan. Para ulama-ulama salihin dengan kitab yang bukan panjang lebar, yang tidak berjilid-jilid, kitabnya kecil, kitabnya ringkas, kitabnya hanya satu saku, kitab Maulidin Nabi SAW. Tapi bisa mendatangkan begitu banyak berkah, bisa mengumpulkan begitu banyak manusia, bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia bisa berkumpul dengan pembacaan Maulidin Nabi SAW. Hanya dengan kitab kecil, bukan membahas masalah macam-macam. Pembahasannya hanya sirah, sejarah hidup Nabi SAW. Kenapa? Salah satu dari latar belakang beliau supaya umat Islam selalu mengenang, selalu menyebut, selalu dekat dengan nabinya SAW. Jangan sampai jauh, jangan sampai terpisah, jangan sampai lepas dari nabinya SAW. Ini kehebatan para ulama pengarang Maulid. Kenapa beliau memiliki kehebatan yang luar biasa? Karena beliau punya kedekatan, punya hubungan spesial dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang dilakukan menjadi cerminan, apapun yang dilakukan mendatangkan keberkahan, sumber ilmu, sumber nazar, sumber pengetahuan atau sumber keberkahan dan sebagainya, sumber tauladan. Itulah para ulama. Tentunya kita belum tahu banyak siapa yang dihauli. Ada generasi-generasi yang berikutnya sudah umur. Dulu yang pernah berjumpa dengan almarhum Sayyidul Walid Ustaz Imam Hafid, itu luar biasa beruntung. Namun generasi-generasi berikutnya, mungkin orang-orang yang tidak sezamannya, atau mungkin mereka beliau-beliau yang tidak mengenalinya, maka kata Imam Al-Qutb Habib Umar bin Sumaid, وفي رواية الحبيب أحمد بن زين الحبشي إذا جست عن مشاهدتهم ورؤيتهم فلا أحسن من مطالعة سيرهم وآثارهم ومناكبهم وكتبهم. Wahai anak-anak, para remaja yang Anda belum pernah berjumpa, belum pernah menemui para ulama-ulama pendahulu. Wahai orang-orang yang dulu di masa hidup tetapi tidak pernah bertemu, kalau kamu tidak mampu, kata Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, kalau kamu tidak pernah dan tidak mampu, tidak bisa untuk menyaksikan beliau-beliau ulama-ulama
tidak pernah berjumpa, tidak pernah memandang ulama-ulama, maka tidak ada yang terindah, tidak ada yang lebih menyenangkan, lebih baik kecuali mempelajari sirah mereka, jalan kehidupan mereka, membaca manaqib biografi mereka, membaca manaqib mereka, membaca kitab-kitab mereka, membaca mencari mana bekas-bekas mereka. Karena itu bisa menumbuhkan rasa sayang, rasa hormat dan rasa cinta, sehingga kita ada hubungan dengan mereka, para ulama. Di sisi lain beliau juga menyebutkan al-fahmu nurun yushrikul qalba ma'atallah illa man jalasa sad'in. Anda mungkin belum pernah paham, Anda mungkin bebal, Anda mungkin tidak mengerti satu masalah, dan paham itu bisa muncul, bersinar di dalam hati, bisa menjadi lapang, bisa menjadi plong di dalam hati. Itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali orang yang kumpul dengan orang-orang soleh. Tidak diberikan paham itu dengan orang-orang biasa. Tidak diberikan paham-paham tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kecuali duduk bersama orang-orang soleh. Tidak bisa dengan guru-guru biasa, tidak bisa dengan orang-orang biasa, apalagi orang-orang yang memiliki hijab, teraling-aling atau terhalang hatinya untuk mendapatkan faham. Hasyiral hadirin rahimahumullah. Orang soleh begitu mulianya sampai dipuji oleh Allah beberapa ayat di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Kata Allah SWT, innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka orang-orang yang beriman, mereka yang mengenali dan mengatakan Allah Tuhan kami, Allah pencipta kami. Tsumma istaqamu, mereka faham tentang Allah. Allah memberikan perintah, Allah memberikan perintah, Allah memberikan perintah, kemudian mereka menjalankan semua perintah-perintahnya dengan istiqomah. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat selalu menjaga mereka, datang berbondong-bondong, berganti-ganti, berganti-ganti. Pagi ada malaikat penjaga khusus, sore hari ada penjaga khusus, malam ada penjaga khusus, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para orang-orang sholihin, para aulia. Allah takhafu wa la tahzanu. Para malaikat senantiasa mengucapkan, jangan takut, jangan gentar, jangan bingung, jangan susah. Allah mencukupi, Allah melindungi, Allah memberkahi, sehingga kehidupan mereka tetap istiqomah, tidak berubah, tidak bergeming, tidak ribut, tidak kacau dengan hal-hal kehidupan orang-orang pada umumnya.
mereka selalu istiqamah. Itu sifat daripada orang-orang yang beriman. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah pun berikan janji, nanti akan kalian dapatkan surga. Kalian akan menemui surga-surga yang Allah janjikan buat kalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, bahwa peringatan Hol bukan sembarang peringatan atau bukan asal-asalan. Kalau ada pengajian, mungkin pengajian bisa mendatangkan rahmat, ya. Mungkin pengajian bisa mendapatkan berkah, ya. Tetapi kalau ini ada kaitannya dengan para aulia, pastinya mereka akan memberi balasan buat kalian. Yulahidunakum, akan mengawasi, memantau kalian. Wa yu'tunal madadahu, mereka akan memberikan berkahnya. Apa? Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang sudah menyebutkan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan ya Muhammad, boleh Anda silakan wahai sahabat, wahai umat, ya, silakan Anda berbuat apapun, tapi ingat Allah menyaksikan, Allah melihat, dan Rasulullah menyaksikan. Juga orang-orang mukmin, orang mukmin di sini para aulia diberi oleh Allah kemampuan, mereka bisa mengawasi, melihat, memantau muridnya, bisa melihat keluarganya, bisa melihat para santri-santrinya, sampai mereka bisa membantu para orang-orang yang dekat dengan beliau-beliau. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Al-Habib Ali, inna amalakum, kata Imam Al-Kutub Al-Habib Ali, inna amalakum ma'rud 'ala an-nabi. Semua amal-amal kalian itu dilaporkan dan mendapatkan pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jumu'atuna, ini kata Al-Habib Ali, wa anna jumu'atuna kulluha mulahazatun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yahibu anha abada. Semua perkumpulan-perkumpulan yang di situ dibacakan sirah nabawiyah, pembacaan maulid, pembacaan burda, pembacaan pujian-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang soleh, semua mendapatkan perhatian dari Nabi, mendapatkan perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yaghibu an abada. Nabi tidak pernah absen, Nabi tidak pernah tidak melihat perkumpulan semacam ini. Tidak pernah tidak melihat. Semua itu dilaporkan kepada Nabi. Semua mendapatkan perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, hati-hati saudara. Ketika Anda duduk untuk membaca maulid, hilangkan perasaan-perasaan, bersihkan bahwa saat itu Anda diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyaksikan. Para mukmin juga melihat, artinya orang-orang soleh. Sekelas Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih tahu murid-murid, bahkan beliau bertanggung jawab kepada murid-muridnya, para pecintanya. Beliau yang mulia, saya katakan beliau yang mulia, Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, dan yang mulia, dua ulama ini punya perhatian khusus dan tanggung jawab besar
sampai ingin menyelamatkan murid-muridnya agar mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Terbukti saya bukan omong kosong, saya bukan membawa cerita tidak ada fakta, bukan. Saya ada saksi, saya ada bukti otentik. Setiap kali murid daripada Yang Mulia Al-Ustaz Imam Al-Habib dan Yang Mulia Al-Ustaz Imam Al-Hafidh di saat-saat sakaratul maut, ketika mereka mau datang ajal, beliau berdua datang. Beliau datang untuk mendapatkan, untuk mengawasi, memberikan perhatian khusus. Untuk apa ini datang beliau? Untuk menyelamatkan muridnya daripada mati suul khatimah. Karena apa? Saat itu gerombolan iblis dan para awannya, para pengikutnya ribuan, kata Yang Mulia hampir 70.000. Setiap kali orang sakaratul maut dikelilingi oleh syaitan untuk merayu, untuk membujuk, untuk bisa menipu agar mati dalam keadaan suul khatimah. Ini terjadi di zaman Al-Imam Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Beliau pernah sholat, kalau tidak salah sholat maghrib berjamaah dengan murid. Beliau sholat, di tengah-tengah sholat saat beliau berdiri, kakinya bergerak-gerak. Bergerak-gerak ada 3 kali. Muridnya bingung, apa ini batal apa tidak. Malum namanya murid, masih ada keraguan. Ini gerakan sholat bisa membatalkan sholat. Gerakan ya di dalam sholat bisa membatalkan sholat. Apalagi 3 kali mutawalian berturut-turut. Sampai salam selesai, para murid ini ragu-ragu, sahkah sholat kita? Akhirnya ada yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Al-Imam Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ibn Arabi ini ulama besar, wali besar, setingkat dengan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 3 ulama besar. Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu ya kalau kata Imam Haddad, antara Faqih Muqaddam sama Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pernah ditanya, beliau menjawab, huma syarifani alimani, ya, huma alimani, huma alimani syarifani, illa anna Sayyid Syekh ashharu di dunia wa amal faqih muqaddam a'zamu fil barzakh. Kalau imam, dua-dua ulama ini sama-sama besar, sama-sama agung, imamani azimani, dua-duanya imam, panutan besar, ulama besar. Hanya saja Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ashharu fi alam dunia. Jadi Syekh Abdul Qadir bisa terkenal di seluruh penjuru dunia ini. Semua mengambil berkahnya. Para ulama-ulama yang sesudahnya banyak yang mengambil berkah, mengadat tawassul, bertawajuh kepada beliau. Sementara Faqih Muqaddam terkenal di alam barzakh. Ibnu Arabi ini bergerak-gerak, tadi ditanyakan oleh muridnya, wahai Paduka, tadi saya perhatikan Paduka telah bergerak di dalam sholat, apakah sholat kita sah? Apa jawab beliau? Kamu tahu saat ini murid saya yang ada di Mesir, beliau ada di Irak. Saat ini sedang sakaratul maut dan dikelilingi oleh ribuan syaitan. Saya tendang, saya singkirkan agar si murid ini mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat. Alhamdulillah.
selamat akhir umurnya mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah murid dan itulah guru, punya tanggung jawab. Yang mulia radhiyallahu anhuma datang ke murid-muridnya di saat-saat sakaratul maut. Saya hitung lebih daripada 30 orang, dari mulai muallim, ada seorang muallim bin Hafid, muallim Santoso, muallim Dimyati, dan muallim-muallim lain. Ada orang-orang yang ada di Jakarta dan daerah-daerah yang lain. Bagaimana saya bisa membuktikan? Ternyata yang mulia beberapa saat sebelum orang ini dia cabut nyawanya, beliau datang seolah-olah berbicara dengan yang mulia, diketahui oleh istrinya atau anak-anaknya. Biasanya begitu. Biasanya dia panggil, wah istriku, wah anakku, ini saat ini ada yang mulia, datang. Yang mulia Imam Habar dan yang mulia datang. Datang, menyuruh saya untuk membaca qasidah. Akhirnya dia baca qasidah sampai akhir umurnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini untung kita punya guru luar biasa. Inilah wali, inilah seorang wali min auliyaillah yang punya maqam luar biasa. Terakhir, seorang murid di daerah Cakung, Jakarta, dibawakan 2 apel oleh yang mulia. Dia bicara kepada istrinya, wahai istriku, dipanggil itu istrinya, mendampingi istrinya itu, dipanggil, kemudian namanya tahu siapa. Ini ada yang mulia membawakan apel. Saya suruh milih, dia ambil sebelah kanan, saya ambil sebelah kanan. Kata yang mulia, benar itu pilihanmu. Itu apel bekas dipegang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa saat, hanya singkat waktu yang tidak lama, tidak lebih dari 10 menit, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan pengawasan, mendapat perhatian dari yang mulia. Inilah inti daripada hal agar kita tertanam, menanamkan rasa cinta kepada para aulia. Nanti kita akan berkumpul bersama beliau. Syukur-syukur beliau akan memperhatikan kita dan akan menolong kita di saat-saat yang sangat berat. Saat sakaratul maut, penentu seseorang antara baina amrain, baina maut ala husnul khatimah wa su'ul khatimah, antara kematian dalam keadaan iman atau mati dalam keadaan kekufuran, akan menghadapi alam yang selama-lamanya tanpa ada batas waktu, tanpa ada ujung akhirnya, yaitu alamul akhir. Hanya ketentuannya akhir umurnya 1 menit atau beberapa detik saja. Itulah yang menjadi penentuan. Nah, kalau kita mati husnul khatimah, ya sudah aman, terus kita mendapatkan selama-lamanya kebahagiaan, kesenangan, sampai ke kenyamanan dan selama-lamanya di alam akhirat, di surga-surga Allah. Sementara kalau yang sul khatimah, ya dia akan merasakan azab dan terus azab selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah disaksikan oleh yang mulia kedua maha guru kita dan mendapatkan berkah beliau, madad beliau, karomah beliau. Bisa jadi semua orang itu bisa meninggal, tapi mata qaumun wa mata qaumun wa mata karomatuhum. Beliau itu jenis manusia boleh meninggal tapi keramatnya masih ada, keramatnya tetap ada. Mata qaumun wa mata makarimuhum. Beliau boleh jadi meninggal tetapi fadailnya, keutamaannya, kemuliaannya tetap langgeng, tetap terkenang, tetap disebut, dan kemuliaan itu berlanjut di anak-anaknya, keluarganya, dan seterusnya para santrinya. Mata qaumun, kata Imam Syafi'i, wa mata fadailuhum. Boleh jadi mereka mati kaum, para wali-wali, para aulia, ternyata mereka fadailnya, keistimewaannya tidak pernah mati, selalu dikenang dan diabadikan oleh Allah SWT. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi barakatihim wa mu'afatin minal fitani hadza ma aqulu lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.